Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembahasan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 3 Mei 2026. Dia ini siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 3 Mei 2026. Oke, kalau aku lihat energinya kamu tuh lagi stuck saat ini ya, lagi nggak mau melakukan pergerakan apapun, lagi takut untuk bergerak maju atau move on, atau ya nggak mau melakukan pergerakan apapun, intinya stuck seperti itu. Bahkan ada yang tidak mau pergi, tidak mau melakukan action, atau tidak mau melakukan apapun seperti itu ya, karena memang masih ada keraguan dalam diri. uh, aku melihat di sini ada kemonotonan, terus juga kurang adanya kesadaran diri. Tapi aku melihat bahwa saat ini kamu itu seperti berpura-pura bahagia. Um, tapi kamu juga tetap berada dalam situasi yang toksik seperti itu ya. Atau kenapa kalian tidak mau melakukan pergerakan ini, karena kalian berpikir bahwa takut bertemu dengan situasi yang toksik seperti itu. uh, dan yang pasti paling kuat di sini adalah kalian masih meragukan kemampuan kalian. Aduh, suara aku seret makanya kemarin 2 hari aku nggak ngerecord ya, seret. um, Terus juga ada rasa takut yang kalian miliki akan hal-hal yang sebenarnya kalian pikir itu tidak terindahkan gitu ya, atau bisa juga memang kalian itu takut akan hal-hal yang sebenarnya belum kalian ketahui dengan pasti apakah um, ketakutan itu memang benar adanya, benar terjadi seperti itu. Jadi kalian itu seperti paranoid gitu ya. uh, dan aku lihat saat ini kayaknya kalian itu seperti ketergantungan terhadap sesuatu. Nah, bisa ketergantungan terhadap kenyamanan. Ya, udah kadung nyaman di posisi ini sehingga kalian tidak mau melakukan pergerakan apapun. Kalian takut untuk melangkah maju seperti itu. Oke, kalau aku lihat masa lalu kamu dengan dia dulu, mungkin apakah kalian ini menikah dengan dia, atau kalian berdealing dengan seseorang yang sudah menikah dengan orang lain. Jadi ada hubungan jangka panjang ya, dan aku lihat sebenarnya stabil-stabil aja sih hubungan pernikahan mereka, aman, harmonis. Bahkan orang ini aku lihat berkelimpahan, cukup cukup bahagia dia dengan rumah tangganya, dan dia sayang dengan anak-anaknya. uh, Apalagi, atau bisa jadi kamu ini berdealing dengan orang yang mungkin sudah pernah menikah. Nah, berarti dia mungkin sudah cerai kayak gitu ya. Jadi dia punya anak dan dia ya sayang dengan anaknya. Terus itu dengan keluarga besarnya mungkin dia ya sayang juga, harmonis gitu ya. Terus itu aku lihat di sini ada yang mungkin sebagian dari kalian ini masih di tahap sahabat, tapi sahabatnya terbaik kayak bestie atau ya sahabatan, baik-baik lah gitu ya. Uh, Cuman hubungan ini aku lihat hubungan yang memberikan karma atau hubungan karma ya. Uh, jadi aku melihat di sini ada yang mendapatkan keberuntungan ya, tapi juga ada yang mendapatkan balasan buruk seperti itu. Intinya ada karmanya seperti itu. Kalau aku lihat memang dia dulu ini orang yang cukup makmur, cukup mungkin secara materi oke, seperti itu. Dan aku melihat di sini ada The Star. Memang hubungan ini tuh kamu tuh banyak banget harapannya, sehingga
memacu inspirasimu, kreativitasmu untuk bisa mendapatkan hubungan yang tenang, untuk bisa mendapatkan hubungan yang penuh dengan kepuasan. Berharap ya bisa ngedapetin hubungan yang puas. Jadi aku lihat di sini ya, hubungan kalian itu kayak dibuat semesta selalu adanya pembaharuan, selalu adanya perubahan. Makanya mungkin hubungannya sering on off kayak gitu ya. Uh, karena gini, kan memang hubungan itu pengennya ya kalau bisa tentrem-tentrem aja, harmonis jangka panjang kayak gitu ya. Kalian juga memang mengharapkan ketentraman, baik itu secara spiritualitas ataupun ya secara fisik seperti itu. Nah, jadi kemungkinan hubungan kalian itu kemarin banyak lika-likunya gitu ya. Makanya kalau misalkan ada sesuatu masalah, itu pasti nanti adanya perubahan seperti ataupun pembaharuan seperti itu ya. Karena aku lihat di sini ada penyembuhan, ada healing. Nah, itu ya biasanya hubungannya tuh penuh dengan luka, pengkhianatan, kekecewaan, ketidakpercayaan, sehingga selalu dibuat oleh semesta gimana caranya agar positif lagi ya kaliannya dalam itu memandang sebuah percintaan ataupun hidup seperti itu. Terus aku lihat di sini The Star itu juga menunjukkan bahwa kamu mungkin sudah siap melepaskan beban dari hubungan kalian sebelumnya dan kalian lebih memilih untuk single seperti itu ya. Dan ada sebagian dari kalian yang mungkin sedang menunggu atau sudah bertemu dengan orang baru seperti itu ya. Tapi ternyata mantan pacarmu ini atau mantan pasanganmu ini tiba-tiba cukup muncul kembali dalam hidupmu. Bahkan dia pengen menghidupkan kembali romansa di antara kamu dengan dia seperti itu. Terus itu aku lihat, kan ini aku bilang tadi hubungannya memberikan karma ya, karma yang baik dan karma yang buruk. Nah, aku lihat dari kamu, aku lihat kayaknya kamu ini mendapatkan karma yang panennya bagus gitu ya. Kamu mendapatkan imbalan dari hasil pertumbuhanmu, dari hasil kerja kerasmu, ketekunanmu, kemauanmu untuk maju, kemauanmu untuk lebih bersabar, menerima keadaan ataupun menghadapi lika-liku hubungan kalian kemarin gitu ya. Dan aku lihat memang kamu juga ini orang yang perencana. Jadi kalau misalkan mau melakukan segala sesuatu itu harus direncanakan terlebih dahulu. Terus itu apalagi ya? Kalau aku lihat di sini memang niat kamu ingin menjalani hubungan itu kalau bisa jangka panjang, saling bisa membina, saling mau bersabar, bisa berkembang gitu ya. Terus itu aku lihat mungkin selama ini memang kamu itu udah bekerja keras untuk memperkuat hubungan kalian, walaupun mungkin segala sesuatunya nggak mudah dan mungkin ada yang nggak berhasil seperti itu ya. Tapi kalau misalkan hubungannya memang nggak berhasil, aku lihat ada karma baik juga ya, misalkan itu tentang materi, kamu dibalas dengan materi yang berkecukupan atau bahkan berlimpah seperti itu. Ya, dan aku melihat juga memang aku bilang tadi ya, walaupun kalian mungkin tidak beruntung dari hubungan romansa bersama dengan dia, karena aku lihat di sini hubungannya tidak berjalan secara harmonis, walaupun kamu udah usahakan hubungan ini, walaupun kamu udah kreatif, udah banyak inspirasinya seperti itu ya, tapi aku lihat memang hubungan kamu dengan dia itu hubungan yang tidak harmonis, banyak sekali masalah tentang kepercayaan. Jadi dia ini kayak kamu menganggap orang ini nggak bisa dipercaya, dia selalu bohong, dia selalu menutup-nutupi segala sesuatunya. Ngomong di depan akulah satu-satunya, tapi ternyata di balik dia ini punya banyak pilihan gitu ya. Dan aku lihat memang orang ini ternyata
selama ini sama kamu itu ada ketidakpeduliannya. Dia terlalu cuek, dia terlalu tidak peduli sama kamu, terlalu bodoh amat sama kamu ya. Bahkan kalaupun ada janji-janji itu selalu dilanggar, selalu tidak pernah dia realisasikan seperti itu. Terus juga apa ya, dia sering mengabaikan kamu. Aku lihat di sini ada keterputusan emosional, dia kayak terlalu acuh, terlalu cuek, terlalu bodoh amat. Sehingga aku lihat di sini dia ini adalah pilihan buruk dalam hidupmu ya. Kamu merasa bahwa ya sebenarnya kamu juga nggak cuma punya dia gitu, kamu juga punya pilihan lain di luar sana. Tapi waktu itu kamu mungkin kesem-semnya sama dia, sehingga ketika ketahuan orang ini seperti ini ceritanya, kamu menganggap bahwa aduh ini pilihan yang buruk untukku dalam hal romansa seperti itu ya. Sehingga aku lihat selama ini kamu menjalin hubungan dengan dia itu kurang adanya keintiman ya, kalian kurang harmonis, kurang romantis ya, bahkan sering terjadi pertengkaran, akhirnya berpisah, jeda, intinya ada perpecahan ya di antara kalian. Terus itu juga mungkin dia terlalu dingin orangnya, atau ya kalian merasa bahwa hubungan kalian selama ini tuh terasa dingin sekali gitu ya. Ada aja gitu yang ngebuat kalian merasa seperti berjarak, seperti apa ya, nggak harmonis. Nah seperti itulah ya. Terus sering terjadi konflik antara kamu dengan dia, sehingga kamu merasa bahwa dia ini adalah pilihanmu yang terlalu impulsif, terlalu terburu-buru, terlalu impulsif gitu ya. Dan akhirnya dijawab dengan The Chariot ya. Jadi ketika kamu dulu menjalani hubungan yang seperti ini, tidak harmonis dengan dia, kamu pun kecewa, kamu tersakiti, dikhianati dan sebagainya itu, akhirnya kamu seperti mencari arah lagi untuk hidupmu. Kamu ini sebenarnya mau gimana, mau bagaimana, seperti itu ya. Mencari arah jalan hidupmu sendiri. Kamu mengambil kendali atas dirimu sendiri, karena kalau aku lihat di sini mungkin dulu kamu terlalu ketergantungan sama dia, terlalu nempel gitu ya sama dia, sehingga kamu ngerasa seperti kalau nggak sama dia kamu akan terluka, kamu akan nggak terima, kamu nggak akan bahagia. Seperti itu dulu kamu berpikirnya. Sehingga ketika kamu sudah babak belur ya menjalani hubungan dengan dia, kamu udah penuh dengan rasa kelelahan, kekecewaan, rasa sakit seperti itu ya. Aku di sini lihat kamu mulai mengambil kendali atas dirimu, mulai lagi membangkitkan semangatmu, kamu mulai gigih, tekun ya untuk bisa untuk keberhasilan dirimu. Nah, jadi kamu berpikir, oke, kalau misalkan dalam hal romansa itu tidak beruntung, maka paling enggak beruntung dalam hal lain, misalkan dalam hal materi, ya, karir seperti itu. Makanya di sini aku bilang tadi di Seven of Wands, walaupun dalam hubungan romansa kamu tidak harmonis, tapi paling enggak dalam hal materi, ini aku lihat kamu mendapatkan keberkahan seperti itu. Dan bahkan aku lihat kamu seperti memotivasi dirimu sendiri atau termotivasi oleh sesuatu yang membuat kamu akhirnya semangat untuk bisa mengambil kendali atas dirimu sendiri, gigih tekun untuk keberhasilanmu seperti itu ya. Ada tekad di sini, ada keambisiusan di sini dari kamu untuk kuat lagi, untuk bangkit kembali, untuk melakukan tindakan yang ke arah ya aku harus berhasil dalam hal lain, misalkan materi itu tadi gitu. Atau bahkan move on ya, bisa melupakan dia, bisa meninggalkan dia, bisa ya nggak ketergantungan lagi sama dia gitu juga bisa. Kemudian aku melihat di sini dia merasa bahwa dia pun sudah seperti melewatkan kesempatan dari kamu. Dia ngelihat karena sekarang kan kamu udah lebih fokus dengan dirimu sendiri, terus itu fokusnya juga udah nggak ke cinta-cintaan lagi ya, bahkan mungkin saat ini fokusnya udah di karir, di keuangan, sehingga udah nggak peduli lagi gitu sama dia. Nah, aku melihat dia merasa bahwa kali ini atau bahkan hari ini itu dia tuh sudah melewatkan kesempatan dari kamu. Dan dia merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena mungkin kamunya udah cuek banget, kamunya udah nggak harmonis, nggak romantis, nggak baik lah gitu sama dia, nggak perhatian lagi sama dia gitu ya, sehingga dia merasa saat ini tuh seperti ada perasaan tidak nyaman.
Dan bahkan dia merasa seperti sudah kehilangan kendali atas dirimu. Dulu kamu bisa dia kontrol, dulu kamu bisa dia manipulasi. Tapi kali ini jangankan mau dikontrol, jangankan mau dimanipulasi. Untuk mendapatkan perhatianmu aja susah. Kayak gitu ya. Kamu mungkin udah terlalu cuek, mungkin kamu sudah blokir dia atau gimana. Sehingga ini aku lihat dia sudah kehilangan kendali atas dirimu, dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu, udah dicuekin banget gitu ya, dan dia ngerasa ada tindakan-tindakan kamu yang sepertinya dia ngerasa seperti nggak sopan. Entah memang dia ini lebih tua dari kamu, sehingga dia ngerasa tindakan kamu itu tidak sopan. Misalkan itu mengabaikan kamu, mungkin dia sempat chat kamu atau telepon kamu nggak kamu balas atau nggak kamu angkat, sehingga dia ngerasa kamu nggak sopan. Kayak gitu ya, padahal itu bentuk dari apa ya, proteksi dirimu atau mempertahankan dirimu dari apa ya, luka yang pernah kamu dapatkan dari dia gitu. Jangan sampai kamu terluka lagi atau mengulang hal yang sama lagi seperti itu kan. Karena kalau aku lihat di sini memang dia ngerasa bahwa sekarang kamu jauh lebih menjadi orang yang pendiam. Dan ketika kamu sekarang pendiamnya kamu itu kayak cuek, bodoh amat gitu loh. Ya, sehingga dia ngerasa sikap kamu seperti ini menyakitkan gitu. Karena dulu kamu tuh mungkin kalau misalkan dia telepon aja langsung kamu cepet-cepet angkat gitu ya. Atau kalau misalkan nggak keangkat kamu cepet-cepet telepon dia balik kayak gitu. Kalau chat gitu juga. Nah, ya dia ngerasa dulu kayak sama kamu itu fast respon gitu. Kali ini tuh kayak waduh sampai berbulan-bulan nggak juga kamu bales mungkin chat-chatnya dia gitu, sehingga ada sikap atau tindakan kamu yang dia rasa itu kayak menyakitkan gitu ya, atau mungkin ada kata-kata pedas yang sudah kamu lontarkan kepada dia seperti itu, karena dia melihat sekarang kamu itu jauh lebih tegas, kamu benar-benar setegas itu sekarang. Kayak udah nggak ngasih dia kesempatan lagi, udah nggak apa ya, nggak menunjukkan kelemahanmu lagi, kamu nggak mau apa ya, kelemar-kelemar lagi ya sama dia gitu. Pokoknya benar-benar menunjukin kamu tuh punya power, kamu punya ketegasan. Terus itu juga entah ini dia ngerasa sepertinya kamu sekarang punya sifat yang suka menindas. Mungkin dia ngerasa karena sekarang tuh omongan kamu itu pedes sehingga dia ngerasa kamu tuh kayak menindas gitu ya, seperti menindas. Lebih tepatnya sih jauh lebih agresif gitu, lebih berpower, lebih kayak lebih berani gitu ya. Lebih kejam, dia ngerasa seperti itu. Kamu jauh lebih kejam, lebih berbahaya, lebih sok tahu. Terus itu aku lihat di sini kayak sekarang kamu sudah tidak berfokus pada dia lagi ya, kamu tidak lagi menguntit dia atau menjadi pengikutnya atau ya ngintilin dia lah ya, kecarian dia, terus udah nggak gitu lagi kamu. Nah, karena mungkin dulu kamu terlalu bucin ya, sehingga kemanapun dia berada kamu uh, harus mendapatkan jadwalnya dia gitu ya. Entah kamu langsung chat dia, telepon dia, atau ya kamu menekan dia atau menuntut dia untuk memberikan jadwal dia setiap harinya atau gimana. Intinya dia ngerasa kayak selalu di apa ya, kamu tuh kayak dulu selalu kayak menguntit dia gitu loh ya, selalu ngintilin dia gitu. Nah kali ini tuh kamu udah bodo amat, udah terlalu cuek, udah ya ya udah kayak meninggalkan dia lah gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini ada double life, berarti memang dia itu orang yang selama ini mungkin memiliki hubungan lain ya, bukan hanya dengan kamu saja. Dia selama ini selalu berbohong, bahkan me, apa ya, menutup-nutupi kalau dia sebenarnya sudah punya pasangan lain atau dia sudah menikah dengan yang lain, tapi dia masih mau sama kamu juga gitu. Dia masih mempertahankan kamu juga. Jadi dulu sempat hubungan kamu dengan dia ini ada perselingkuhan atau kamu selingkuhannya gitu ya, yang pasti ada
pembohongan dari dia atau penipuan dari dia dalam hal hubungan lain. Ya, dia punya hubungan lain tapi dia nggak mau jujur sama kamu kalau dia udah punya pasangan lain, seperti itu. Oke, ada unfinished business. Dia merasa bahwa dengan kamu ini ada yang memang belum selesai, bahkan mungkin sampai sekarang. Urusan yang belum selesai. Nah, ini entah ini dalam hal apa. Apakah mungkin memang pernah ada janji untuk melamar, tapi nggak dia realisasikan gitu ya, sehingga dia ngerasa ini kayak masih jadi utang ke kamu. Terus itu, atau bisa jadi tentang forgiveness, pengampunan atau maaf dari kamu. Dia merasa kayak kamu dari mungkin dari pertengkaran yang kemarin, dia ngelihat sikap kamu itu menunjukkan seperti tidak memaafkan dia, sehingga ada yang mengganjal di hati dan pikiran dia. Aduh, gimana ya, kok ngerasa nggak tenang gitu karena kamu nggak maafin dia gitu ya. Nah, makanya di sini aku melihat kayak ada keinginan untuk rekonsiliasi, atau bahkan ini sudah terjadi ya rekonsiliasi ini. Karena ya dia ngerasa ada ketidakselesaian, ada bisnis urusan yang memang belum selesai antara kamu dengan dia. Itu tadi tentang proposal, tentang tujuan, atau tentang janji ya, atau ini juga ada hubungannya tentang maaf, minta maaf ya, permintaan maaf. Terus secret, oh ya, ini ada rahasia ya. Ada informasi yang mungkin selama ini masih dia sembunyikan, dan informasi itu atau rahasia itu tentang hal-hal yang licik yang dia lakukan atau yang dia sembunyikan ya. Jadi kelihatannya kayak misterius. Misalkan misterius nih orang, sebenarnya dia ini udah punya pasangan apa belum sih gitu ya. Jadi dia kayak tutup-tutupi, tapi kayak bau-baunya, isu-isunya nih orang udah punya pasangan gitu. Dia udah nikah misalkan, seperti itu contohnya aja. Jadi masih ada rahasia atau informasi atau sesuatu yang dia sembunyikan, dan itu tentang hal-hal yang licik dari dia. Jadi, atau mungkin dia menunjukkan sikap-sikap yang licik itu tadi untuk menutup-nutupi rahasia itu. So, hati-hati. Kalau memang dia benar-benar rekonsiliasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Lihat dulu apa yang masih dia rahasiakan dari kamu, kayak gitu. Karena setahu aku, sifat dan karakter manusia itu nggak bisa dirubah ya. Bahkan nggak bisa dinilai. Aku dulu pernah lihat teman-teman aku skripsian tentang sifat dan karakteristik. Itu mereka tidak bisa kan menilainya dengan angka. Berarti memang karena sifat itu bisa berubah-ubah, say. Dan sifat itu, kalau karakter atau sifat itu diteliti, selain bisa berubah-ubah, itu pasti akan kembali ke sifat awal gitu, walaupun entah kapan gitu ya. Jadi pastikan ketika dia benar-benar rekonsiliasi nantinya, atau mungkin dia sudah rekonsiliasi, nilai kembali ya apa yang hal-hal licik atau hal-hal yang masih dia sembunyikan dari kamu. Takutnya itu mengulang cerita lama, takutnya mengulang apa yang pernah terjadi dulu. Misalkan ya dia datang cuman untuk have fun aja sama kamu, ternyata dia di belakang kamu masih akan selingkuh sana sini lagi kayak gitu. Atau mungkin dia akan masih tebar pesona ke yang lain lagi kayak gitu ya. So, hati-hati, orang ini nggak bagus ya, aku lihat di sini ya. Terutama hal-hal yang dulu pernah kamu rasakan sama dia, kayak apa? Mungkin dia suka adu domba, mungkin dia suka selingkuh sana sini. Nah, lebih lebih kuatnya sih di sini selingkuh ya. Karena di sini aku lihat kan dia menjalin relationship-nya itu dengan yang lain juga gitu. Nah, itu bisa berulang berulang gitu. So, hati-hati di sini. Oke, ada sick and tired. Ada sakit dan lelah. Oke. Ini konteksnya memang ada siklus yang akan berulang ya, atau memang hubungan kalian dari awal sampai kalian kemarin berakhir hubungannya ada siklus yang berulang, sehingga so hati-hati kalau dia nanti rekonsiliasi lagi. Di sini aku lihat ada rekonsiliasi ya, jadi hati-hati ke depannya, kemungkinan siklus itu akan berulang kembali gitu. Apalagi bagi kalian yang sudah punya diagnosa mental illness ya, nggak bisa tuh ke-trigger gitu misalkan, atau misalkan kalian tidak ditangani oleh profesional ya, psikiater gitu. Hati-hati, ini bisa
drop lagi nih mental kalian gitu, bisa bermasalah lagi nih mental kalian, seperti itu ya. Hati-hati, ada siklus yang mungkin akan terulang gitu ya. Dan dari situ ya, dari siklus yang berulang itu mungkin akan ada keputusan yang kalian buat ya, entah keputusan itu kalian akan menyerahkah atau justru akan lebih parah ya, kalian akan meninggalkan dia atau gimana, atau justru malah akan lebih bertengkar ya. I don't know, di sini aku lihat kayak ada keputusan yang akan kalian buat seperti itu. Okay, spotlight. Oh, kenapa sih dia kenapa sih dia kok mau rekonsiliasi lagi? Ternyata ada spotlight di sini. Dia ngerasa sekarang kamu itu jauh lebih bersinar, kamu jauh kayak menjadi sorotan, atau mungkin saat ini kamu jauh lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih cek lah gitu ya. Mungkin ya kamu udah move on, kamu udah nggak uring-uringan lagi, kamu lebih percaya diri, sehingga dia melihat kamu sekarang itu kayak lebih wow gitu, menarik perhatiannya dia gitu. Makanya di sini aku lihat dia mau rekonsiliasi lagi sama kamu, mau minta maaf, kalau bisa ya balikan lagi gitu. Karena dia melihat sekarang kamu menjadi spotlight, menjadi sorotan gitu ya. Dan okay, hati-hati di sini, sebagian besar mungkin masih menjadi penonton ya. Jadi mungkin ada yang sudah datang, ada yang belum. Walaupun sudah datang, dia masih sering memantau kamu ya, untuk melihat perkembangan kamu, kondisi kamu seperti itu ya. Tapi aku lihat masih ada ego ya, masih ada ego. Setiap manusia pasti punya ego. Cuman egonya ini bisa dimaklumi atau enggak, bisa ditahan atau enggak, bisa diimbangi atau enggak. Nah, itu takutnya kamu punya ego, dia punya ego, sama-sama keras. Dah, ada siklus yang berulang di sini. Hati-hati, ambiar mental hancur-hancuran lagi kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat ada ego bermain di sini ya. Kamu merasa kamu udah pontang-panting untuk bisa move on, untuk bisa tenang, untuk bisa waras, untuk bisa sehat, tiba-tiba dia datang lagi, ucuk-ucuk sok minta maaf, taunya mengulang siklus yang sama seperti kemarin. Dah, ambiar ini gitu ya. Pertahananmu untuk waras bisa ambiar lagi, so hati-hati gitu ya. Karena dia lihat sekarang kamu sudah menjadi sorotan. I don't know apakah kamu bekerja di bidang entertainer ya, jadi kamu terlihat bersinar, atau ya secara general kamunya itu memang sekarang sudah menjadi individu yang lebih percaya diri. Itu tadi nih, Chariot, jauh lebih percaya diri, lebih tegas, lebih berani, punya kemauan yang kuat ya, gigih bertekad atas sesuatu kayak gitu ya. Jadi karena apa ya, dia lihatnya semakin shining, shimmering, splending semacam itulah ya. Atau kan ada dating seperti itu. Jadi memang keinginannya ya di situ, pengen dating sama kamu, pengen menjalin hubungan kembali. Nah ini ya. Oke, ini bisa cinta baru, bisa cinta lama, cinta hubungan baru ya, bisa orang baru, bisa orang lama. Ya mungkin 50-50 kali ya, 50-50, karena di sini ada pilihan cinta baru dengan pilihan orang lama kayak gitu. Ini ada pilihan kamu. Jadi ya silahkan disituasikan saja. Cuman hati-hati, ini ada siklus yang membuatmu akan tersakiti, akan merasa sakit dan lelah kembali gitu ya. Apakah memang kamu punya mental illness tapi tidak tertangani dengan baik, sehingga ini akan ngebuat kamu berada di siklus, di situasi yang tersakiti lagi atau sakit dan lelah, kewalahan lagi gitu ya. So hati-hati ya, seperti itu. Jadi kayak bisa relapse ya, bisa relapse lagi kamunya gitu. Memang aku lihat di sini ada pilihan ya, hubungan baru, new love, atau opsi back to the market. Berarti memang ada hubungan yang dengan orang yang dulu pernah berdealing atau menjalin hubungan situasi dengan kamu gitu.
Cuman ya itu, hati-hati, situasinya sama seperti kemarin. Oke, orang yang akan datang atau rekonsiliasi lagi dengan kamu ini adalah orang yang bisa dibilang kayak pasrah, kayak gini, time will tell. Jadi waktu akan menjawabnya. Jadi orang yang punya pemikiran seperti itu, waktu akan menjawabnya. Jadi dia itu bukan orang yang agresif, bukan orang yang posesif, bukan ya agresif lah ya lebih tepatnya, obsesi gitu, bukan. Tapi dia itu orang yang akan yaudah ikutin aja alurnya. Seperti itu. Ya cara berpikir dia, cara bertindaknya dia adalah ya udah ikutin alur aja. Biarkan waktu yang menjawab. Seperti itu. Jadi kayak nggak ada apa ya, kemauan keras. Nah, seperti itu. Yang penting ikutin alur aja gitu. Ya, terus itu I dream about the future with you. Dia juga memang masih memimpikan masa depan bersama dengan kamu. Jadi memang ada kemauan mau dia sama kamu, tapi ya itu kayak ya udah ikutin alur aja gitu ya. uh, Oke, will you help me? Apa ini? Dia seperti membutuhkan bantuan kamu. Maukah kamu membantuku? Kayak ada sesuatu nih ya, dia kayak butuh bantuan kamu. I wish you were mine. Dia berharap kamu menjadi miliknya. Terus I'm tired running, I want you. Oke. Aku nggak tahu di sini. Dia butuh bantuan kamu karena aku melihat selama ini dia selalu lari. Ini ya hati-hati. Lari ini dalam konteks apa? Apakah dia lari dari keadaan yang mungkin hidup dia rumit, atau lari dari pasangannya, lari dari rentenir, I don't know. Ini aku lihat hidup dia kayaknya ada suatu ketidaktenangan, dia selalu lari dari keadaan sesuatu itu. Itu makanya di sini dia butuh bantuan kamu untuk mungkin menjaga dia, melindungi dia, menjauhkan dia dari sesuatu yang ngebuat dia selalu lari ini. Gitu ya. Dan dia ngerasa kalau dengan kamu tuh dia udah kadung nyaman, dia ngerasa dilindungi, dijaga, disayangi, diperhatikan. Sehingga di sini dia menginginkan kamu dan dia berharap kamu menjadi miliknya. Karena saat ini kan kamu udah bodo amat kan, kamu nggak menjadi miliknya gitu. Makanya di sini dia berharap menjadi milik. Cuman hati-hati ketika dia datang ini, apa maksud dia, apa niat dia, maunya dia ini apa. Bisa jadi kalau misalkan dia belum menikah, ya belum punya pasangan sah, dia dikejar-kejar sama apa ya namanya itu, pertanyaan-pertanyaan keluarga untuk segera-segera menikah, sehingga kamu itu kayak menjadi apa ya, pilihan dia yang nggak tahu deh gitu ya, yang cap cip cup, yang impulsif atau gimana tuh. So intinya pastikan ketika dia rekonsiliasi atau ketika nanti dia datang, kalau orang baru, niat dia apa gitu ya. Jangan sampai ngebuat kamu sick and tired ini tadi gitu ya, karena ada siklus yang berulang. So hati-hati tuh, pastikan niat dia apa ketika datang gitu ya. Karena ini pembacaannya general, nggak untuk satu pribadi saja, tapi ini pembacaannya secara umum gitu ya, secara umum juga, garis besarnya saja seperti ini. Untuk spesifiknya itu kan bervarian ya, setiap orang bervarian cerita spesifiknya, jadi kalian situasikan saja. Yang pasti pesannya adalah ketika dia datang, pastikan niat dia apa, karena di sini kemungkinan ada situasi yang terulang kembali dan ngebuat kamu sakit dan lelah. Itu ya, jaga mentalmu itu.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, Gemini. Ya, The Lovers, Gemini. Sama ini Cancer. Ya, itu saja ya zodiak yang paling kuat. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 2, 22, 27, 19, 23, 11, 29, 30, 1, 9, 7, 31, 12, 6, 25, 13, 16, 18, 24, dan 17. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Januari, Desember, September, Mei, April, November, Februari, Maret, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio kambing, sio tikus, sio kerbau, sio kelinci, sio macan, sio naga, sio anjing, sio monyet, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Z, B, E, A, H, G, I, F, Y, K, M, S, P, Q, D, C, T, J, R, O. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.